suhu untuk para master, bukan maksud menggurui ya om. Kembali lagi di channel Grow Art. Kali ini kita akan membahas ya tentang seni bonsai. Dan kebetulan juga kemarin ada temen yang minta request buat video dong tentang bonsai itu apa, seni bonsai itu gimana, terus sampai kontes dan penilaian juri itu gimana. Kebetulan kita juga ada materi pohon nih yang alirannya naturalis ya, klasik, untuk gayanya informal, dia berbatang dua, twin. Untuk ID-nya Loa. Sebelum kita bahas tentang pohon ini, saya akan menjelaskan beberapa tentang seni bonsai sepengetahuan saya untuk requestan dari teman saya, brotherku. Seni bonsai itu sebuah pohon besar di alam, tapi di dalam pot dia. Buatlah seolah-olah pohon yang di pot ini pohon nyata di alam. Senang berbagi pengalaman tentang gimana pohon ini kok bisa subur gitu, penyuburan yang cepat, cara penanganan hama gitu. Enaknya saling sharing daripada kita belajar sendiri, itu lebih enak bareng-bareng saling berbagi pengalaman. Di bonsai ini harus tetap pengalaman. Kita bisa menang teori tapi belum tentu kita bisa praktek. Di sini kita dari awal tanam sampai merawat itu kita harus paham ID ini maunya apa, ID ini maunya apa. Nanti lama-lama kita pasti paham nih mau pohonnya apa. Jadi sini ini saya lihat ini ya cabang yang nanti bakal saya press lagi sebentar. Sedikit saya akan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan orang mengenai bonsai ya. Apa sih bonsai? Gimana sih bonsai yang bagus? Gimana sih cara yang ngebuat bonsai? Itu kan sebuah keingintahuan biar orang suka sama bonsai. Kayak banyak edukator yang menjelaskan tentang bonsai, kan intinya agar banyak orang yang mengetahui tentang bonsai. Itu murah, ilmunya yang mahal. Tapi sebenarnya juga ilmunya mudah didapat sih kalau kita pengen tahu. Sekarang banyak kita searching aja kita bisa tahu. Dan yang mahal lagi sebenarnya hasil akhirnya sama waktunya. Dan yang paling susah dijalanin itu prakteknya. Kita nunggu, kita sabar, poin pentingnya. Tapi sebenarnya sebelum terlalu jauh ke situ itu lebih baiknya, saran saya sih untuk memulai bonsai itu kita merawat. Nah, dari kita merawat, kita bisa menyuburkan pohon. Nah, pelan-pelan coba kita bentuk, kita konsep, kita buat ini pohon mau di ukuran apa. Yang pertama ukuran sitoka, mameka, small kah, medium kah, large kah. Nah, seperti itu intinya. Dan kita mau buat konsepnya seperti apa, pohon itu berliku atau formal, natural. Murah kok bonsai itu, bahkan mungkin
di depan selokan rumah kita aja mungkin ada bahan bonsai. Kuncinya itu dalam berbonsai itu niat. Udah itu aja. Selebihnya ya kita belajar pelan-pelan dari merawat. Di sini sebenarnya poinnya saya ingin mengajak semua orang ya, untuk semua orang suka mengetahui kalau bisa mencintai bonsai, bisa merawat. Kenapa saya menyarankan seperti itu? Karena kalau kita udah bisa ya merawat pohon, apalagi bonsai, buat bonsai, walaupun kita setelah anggaplah kita bosen untuk kedepannya, kita kalau udah tahu ilmunya itu, kita kayak mau nanam apapun itu insya Allah bisa tumbuh gitu. Muncullah di situ kita ada kemandirian pangan tuh. Mungkin bisa ini diterapin di sejak dini untuk mungkin anak-anak, anak sekolah, juga anak SD menanam. Jadi untuk kedepannya, masa depan itu orang-orang itu nggak terpaku sama kayak beli yang fast food gitu, makan makanan yang siap saji. Itu sih. Nah terus untuk sebelum kita detail bahas pohon ini juga bakal kita eksekusi nih percabangannya. Nah kita cari tahu gimana sih pohon yang bagus. Ini konsep pohon kita seperti ini. Yang seperti ini bagusnya gimana? Oke. Untuk kriteria kontes itu di raport penjuriannya ya, itu ada 4 kolom. Itu ada di penampilan, gerak dasar, keserasian, dan kematangan. Kematangan itu yang paling puncak sih. Untuk suhu para pemain lama itu udah banyak yang dapat kematangan, tapi tidak menutup kemungkinan kita dengan konsep kita yang sekarang, dengan perkembangan yang sekarang, kita bakal bisa buat yang lebih bagus walaupun itu belum matang untuk segi percabangan, perantingan, dan lain-lain ya. Sekarang ilmunya udah gampang didapat, yang penting kita niat. Nah dari awalnya penampilan itu kita lihat nih dari sini nih ya, keseluruhan nih kita lihat dari jauh. Penampilan itu kalau menurut saya itu bagus, sama sangat bagus dilihat untuk semua orang yang pohon ini bagus, ini pohon ini bagus banget nih pohon ini. Nah itu terus kita mendekat lagi, lebih dekat lagi itu ke gerak dasar. Kalau untuk gerak dasar itu kita lihat dari bawah ya, kita lihat dari perakaran dulu biasanya. Untuk perakaran itu cukup mewakili ya guys, untuk pohon formal, untuk semua pohon lah, yang penting kelihatan akarnya. Tapi kalau untuk pohon formal sendiri dituntut itu akar ngisi semua, kiri kanan depan belakang, itu poinnya. Dari ke atas kan gerak dasar, dari gerak dasar itu dari akar sampai ke puncak mahkota, sampai ke ujung batang. Misalnya twin ya, ke mahkota sama ke terusan batang keduanya ini. Lihat sampai mana dia ujungnya, pangkalnya, pengerucutannya. Dari situ kita lebih detail lagi ke keserasian itu kita lihat sampai
ke percabangannya proporsi nggak dengan batang sekian, tinggi sekian. Nah setelah itu dinilai juga dari pot nih. Kalau ini untuk keserasian pohon ini nggak serasi ya, potnya besar nih guys, karena masih kita program. Nah pot juga menentukan dia keserasian. Tuh kita lihat dari batang sekian, cabang sekian sampai ke atas itu detail. Setelah keserasian barulah kematangan. Dilihat pohonnya karakter tuanya udah dapet belum, dia dari batang sampai ranting itu dia sama, dia warnanya, terus kelihatan kesannya tuh tua, dia berkerak gitu. Nah setelah dari situ mau dinilai kan, mau diadu, tetap juri itu mencari kelemahannya ya guys. Kalau kelebihannya sih semua pohon punya kelebihan, tapi yang dicari sebenarnya itu kelemahannya. Tuh. Kalau kita udah punya pohon prospek, kita cari tuh kelemahannya, apa yang kurang, apa yang perlu dibesarin, cabang mana nih yang bakal nanti jadi kelemahannya, itu poinnya. Ini kayak contoh, ini tampak belakangnya guys, untuk pohon loa ini saya bakal motong cabang yang di belakang ini. Saya press lagi karena dia terlalu besar dia untuk dibanding cabang yang di bawahnya ini, yang di tengah backgroundnya. Sama yang sebelah kiri ini dia udah saya press tuh, saya buat terusan lagi. Itu bakal kita eksekusi aja. Udah isi semua ya guys. Cabang yang ini, cabang ini kita press lagi. Kenapa saya press? Karena ini nanti ke depannya tuh dia tinggi pasti, walaupun dari depan nggak kelihatan ya, tapi untuk nanti penilaian penjurian pasti ini pasti nanti bakal yang jadi poin kelemahannya. Ini udah bagus nih, cuman kalau cabangnya sebesar ini nanti mau tingginya semana dia bakal kayak jadi mahkota nanti. Nah, kelihatannya mahkotanya dua, di belakang sama di depan ya, sedangkan mahkotanya udah pengerucutannya udah segitu tuh, udah sekian. Nah, ini sampai semana nanti kan, ini sama yang cabang ini. Nah ini kita press lagi nih. Pakai yang ini nanti. Jadi yang perlu kita besarin masih ini, yang ini masih di bawah-bawahnya ini kita besarin lagi sedikit lagi lah, biar proporsinya lebih dapet guys, untuk apa ya, keserasiannya dia masuk ke keserasian. Untuk seni mahkotanya di sini, coba kita lihat dari tampak depannya guys, sebentar. Nih guys, tampak depannya guys.
Bentar. Nggak tampak depannya guys, sekilas kalau untuk keseluruhan tampak depan itu udah bagus ya untuk penampilan. Ke belakang juga udah kelihatan dimensinya, perspektifnya udah enak. Cuman nanti untuk kontes sangat selektif ya guys, pasti juri akan mencari kelemahannya. Untuk para suhu, untuk para master, bukan maksud mengguri ya om, ini saya hanya mengajak untuk semua orang mengetahui, mencintai bonsai, biar banyak orang yang lebih paham, seperti ya senior master suhu mengedukasi kan, biar orang lebih mengenal bonsai. Jadi biar nggak salah kaprah ya, bonsai itu gimana ya, intinya bonsai itu miniatur pohon besar di alam. Udah, buatlah seolah itu pohon itu nyata seperti pohon besar, benar-benar pohon yang terlihat seperti pohon di alam. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja, sekian video dari saya. Mungkin lain waktu, di lain video saya akan buat konten pohon ini ya, kita press lagi percabangannya, kita buat perantingan. Terima kasih yang udah nonton, saya mohon dukungannya agar channel ini berkembang dan saya bisa selalu buat konten yang lebih baik lagi. Terima kasih. Salam dari channel Grow Art. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.